Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang fungsi lookup yang ada pada Microsoft Excel. Fungsi lookup adalah salah satu fungsi pencarian dan referensi saat Anda harus mencari di dalam satu baris atau satu kolom dan menemukan nilai dari posisi yang sama dalam baris atau kolom kedua. Nah, sebenarnya fungsi lookup ini ada banyak sekali jenisnya, tapi yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah fungsi vertical lookup atau VLOOKUP dan horizontal lookup atau HLOOKUP. Nah, kegunaannya masing-masing. Yang pertama, VLOOKUP kita gunakan apabila data dari tabel referensi dijabarkan dalam bentuk vertikal, dijabarkan secara vertikal atau dari atas ke bawah seperti tabel ini. Sedangkan untuk HLOOKUP digunakan apabila data referensi diurutkan secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Contohnya pada data referensi yang satu ini. Nah, di sini terdapat dua tabel yang akan kita gunakan. Yang pertama ada tabel utama yang merupakan tempat untuk mengisi data-data yang sebentar akan kita tentukan. Sedangkan yang satunya lagi ada tabel referensi yang menjadi referensi kita untuk mengisi tabel utama di atas ini. Nah, pada latihan kali ini kita akan mengisi nama ruang, nama pengawas, dan nilai ujian. Nah, untuk mengisi nama ruang dan nama pengawas, maka kita akan menggunakan fungsi vertical lookup atau VLOOKUP karena kalau kita lihat dari data tabel referensinya yaitu berupa tabel vertikal. Artinya datanya diurutkan secara vertikal. Sedangkan untuk nilai ujian, maka kita akan menggunakan fungsi horizontal lookup karena data yang dijabarkan oleh tabel referensi adalah berupa horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Nah, langsung saja yang pertama untuk mengisi nama ruang. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mengklik salah satu sel yang ada pada kolom nama ruang yang ada di tabel utama. Contohnya seperti ini. Ya, setelah kita mengklik, setelah itu kita pilih insert function. Nah, di sini teman-teman tinggal menentukan kategori dari lookup. Di sini ada yang namanya lookup reference. Pilih lookup reference. Nah, setelah itu teman-teman tinggal pilih fungsi vertical lookup atau VLOOKUP yang ada. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik OK. Langkah pertama yang harus kita isi di sini adalah lookup value. Nah, untuk menentukan lookup value, kita harus mencari kira-kira di antara kedua tabel tersebut, antara tabel utama dan tabel referensi, manakah yang menjadi penentu atau yang menghubungkan antara tabel utama dan tabel referensi. Nah, pada latihan kita kali ini yang menjadi penghubung antara tabel utama dan tabel referensi adalah nomor ruangan.
Nah, di sini terdapat pada tabel utama terdapat nomor ruangan dan pada tabel referensi terdapat juga nomor ruangan. Nah, selanjutnya kita klik salah satu sel pada kolom nomor ruangan yang ada di tabel utama. Maka pada lookup value akan muncul nama sel dari sel yang telah kita klik tadi. Selanjutnya, kita mengisi tabel array. Nah, pada tabel array, kita dapat mengisinya dengan cara memblok isi dari tabel referensi yang kita gunakan. Nah, maka di sini akan muncul nama dari sel yang telah kita blok, yaitu C15 hingga E18. Ini artinya tabel yang kita blok tadi berkisar antara C15 hingga E18. C15 dan E18. Nah, setelah itu untuk menentukan supaya sel yang telah kita copy tadi tidak berubah atau tetap, maka kita harus menambahkan absolute reference, yaitu dengan cara menambahkan lambang dolar pada kolom tabel array. Teman-teman bisa langsung mengklik, maksud saya bisa langsung menekan tombol F4 yang ada pada keyboard teman-teman, atau bisa langsung dengan mengetikkan pada tabel. Maksud saya mengetikkan pada tabel array. Seperti ini. Nah, tujuannya dari penambahan absolute reference tadi, yaitu supaya tabel referensi yang akan dibaca oleh tabel utama itu tetap atau tidak berubah. Selanjutnya ada kolom index number. Nah, pada kolom index number merupakan tempat untuk mengisi kolom yang kita cari. Nah, di sini yang diminta penulisannya yaitu berupa angka atau number. Nah, kalau kita lihat pada tabel referensi, nama ruang berada pada kolom kedua. Maka di sini kita harus mengisinya dengan angka 2. Nah, selanjutnya ada range lookup. Nah, pada range lookup kita dapat menentukan atau mengisinya dengan 2 format, yaitu format true atau false. True akan kita gunakan kalau kita ingin menentukan atau menemukan kecocokan sebagian. Sedangkan false untuk menemukan kecocokan persis. Nah, saya akan saya akan menggunakan false. Ya, setelah itu, setelah teman-teman yakin, lalu klik OK. Maka otomatis nama ruangnya telah terbaca pada tabel utama. Nah, teman-teman tinggal langsung mengcopy saja rumusnya.
dengan cara mengklik pada bagian bawah dari sel yang sudah terdapat nama ruangan. Setelah itu tarik dan lepas. Otomatis nama ruangannya sudah langsung terbaca pada tabel utama. Sangat mudah kan teman-teman? Oh ya teman-teman, jika teman-teman ingin mengubah nama dari ruangan, teman-teman bisa langsung mengubahnya pada tabel referensi nama ruang. Misalkan teman-teman ingin mengubah dengan penulisan A01 sebagai nama ruangan pertama. Setelah itu tekan enter. Maka otomatis nama ruangannya akan berubah menjadi A01. Nah, selanjutnya kita akan mencari nama pengawas. Langkah yang kita gunakan juga sama, teman-teman, yaitu dengan mengklik salah satu sel yang ada pada nama pengawas yang berada pada tabel utama, lalu pilih insert fungsi, dan pilih kategorinya lookup and reference, dan pilih fungsinya VLOOKUP. Lalu klik OK. Nah, lookup value-nya kita pilih nomor ruangan. Setelah itu, pada tabel array juga sama, kita tinggal memblok isi dari tabel referensi. Setelah itu, sisipkan lambang dolar. Nah, selanjutnya isi kolom index number. Nah, nama pengawas yang akan kita isi nanti pada tabel referensinya berada pada kolom ketiga. Maka kita isi sini adalah 3. Selanjutnya range lookup-nya saya isi dengan false. Setelah itu klik OK. Teman-teman tinggal mengcopy paste-nya saja, tarik, lalu lepas. Maka otomatis nama pengawasnya sudah terlihat pada pada tabel utama. Nah, misalnya teman-teman ingin mengubah nama pengawasnya pada ruang pertama dengan ruang ketiga, teman-teman tinggal langsung mengubahnya pada tabel referensi di kolom nama pengawas. Misalkan saya akan mengubahnya dengan pengawas yang berada pada nomor ruangan ketiga. Dan maka otomatis nama pengawas akan berpindah tempat atau berubah sesuai dengan yang kita ganti tadi. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah penggunaan fungsi lookup. Nah, di sini kita akan mengisi nilai ujian dengan menggunakan fungsi horizontal lookup atau lookup.
Nah, langkah pertama yang kita gunakan adalah dengan mengklik salah satu sel yang berada pada tabel utama, yaitu sel yang ada pada kolom nilai ujian. Setelah itu, teman-teman tinggal pilih Insert Function. Nah, teman-teman tentukan kategorinya, yaitu Lookup and Reference. Setelah itu, tinggal pilih yang fungsinya HLOOKUP. Lalu, teman-teman tinggal klik OK. Nah, pada lookup value, kita menentukan kira-kira kolom mana yang menjadi penghubung antara tabel referensi dan tabel utama. Nah, dari data referensi di bawah ini, yang menjadi penghubung adalah kode nilai. Maka teman-teman tinggal mengklik salah satu sel pada kode nilai yang ada di tabel utama. Seperti ini, maka akan muncul nama sel dari sel yang telah kita klik tadi. Selanjutnya, tabel array. Untuk mengisi tabel array sama juga dengan VLOOKUP tadi, kita tinggal memblok isi dari tabel referensi. Dan jangan lupa isi, maksud saya tambahkan dengan lambang dolar atau absolute reference. Setelah itu, teman-teman tinggal mengisi row index number. Nah, kira-kira pada tabel referensi, kolom nilai itu berada pada urutan keberapa? Nah, pada tabel referensi, kolom nilai berada pada kolom kedua, urutan kedua. Jadi isi saja angka 2 di sini. Dan range lookup-nya kita isi lagi dengan false. Setelah itu, teman-teman klik OK. Maka hasil nilai ujiannya sudah keluar mengikuti kode nilai yang ada. Sebagai contoh, teman-teman tinggal copy paste saja rumusnya seperti ini, maka otomatis nilainya akan keluar. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin mengganti kode nilai yang berada pada tabel utama, teman-teman tinggal langsung saja menggantinya. Misalkan dengan angka 5. Setelah itu klik enter. Maka otomatis nilai ujian akan ikut berubah sesuai dengan kode nilai yang diganti tadi. Jadi sangat mudah kan teman-teman dalam mengoperasikan VLOOKUP maupun HLOOKUP. Nah, teman-teman, fungsi lookup dapat membantu mempermudah teman-teman dalam mengolah tabel utama jika tabel itu sangat banyak jumlah datanya, sehingga tidak memakan waktu yang lama dalam mengerjakannya. Oke teman-teman, kiranya penjelasan mengenai fungsi vertical lookup dan horizontal lookup tadi dapat teman-teman pahami dengan baik dan dapat dipraktekkan. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe channel saya, like, komen video saya, dan selamat belajar ya teman-teman. Terima kasih.